kita lagi mikirin nilai kita nggak sesuai apa yang kita harapkan. Halo semuanya, welcome to Ngap Ngobrol bareng Am Sabang dengan Sarah di sini. Kalian pernah nggak sih melihat teman kalian kayak gitu tadi, yang tiba-tiba murung karena nilai ujian yang nggak memuaskan? Atau jangan-jangan kalian yang kayak gitu ya? Dan akhirnya kalian merasa kalau mental health kalian nggak aman. Nah, pas banget nih. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin tentang mental health anak FK. Nah, sebelum kita mulai, kita bakalan kenalan dulu nih sama dua teman kita yang super keren ini. Boleh perkenalan dulu? Ya, halo semuanya, perkenalkan namaku Deva Rasking dari Kedokteran Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Raijendra Muhammad Ashraf Fergianto dari Kedokteran 2023. Oke. Nah, di sini kita bakalan ngobrolin hal yang pokoknya seru banget kan. Pokoknya stay tune ya, jangan sampai bosen. Nah, pertama-tama aku mau tanya nih ke kalian. Waktu pertama kalian masuk FK itu perasaannya gimana sih? Kalau dari aku ya, kalau aku itu waktu pertama kali masuk FK itu yang pasti ada euforianya sih. Karena FK ini adalah hal yang aku ingin juga sejak dulu dan yang memang kita struggle untuk itu. Nah, jadi yang pasti ada euforia yang senengnya. Tapi seiring berjalannya waktu itu seakan-akan ekspektasiku di FK itu seakan-akan tertampar gitu. Ternyata FK dengan segala materinya, dengan segala jam kuliahnya, dengan segala jam tidurnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku bayangin gitu sih. Ya, bener banget tadi yang diomongin ya. Kalau misalnya kita awal-awal tuh masih ada euforianya gitu. Iya. Jadi kasih ada euforianya, kita tuh masih semangat, bener-bener wah ini akhirnya masuk perjuangan kita setelah sekian lama kita yang di jurusan yang sudah kita impikan selama ini. Jadi euforianya tuh pasti gede banget gitu. Tapi namanya euforia seiring berjalannya waktu bakal lama-lama memudar gitu. Tapi kalau aku sendiri dari awal sudah ada ekspektasi sih. Kalau aku kayak di kedokteran itu masuknya susah, pasti di dalamnya lebih susah. Jadi aku memberikan ekspektasiku itu kayak ya udahlah masih bakal berat banget. Jadi aku bakal apa namanya menaruh ekspektasiku serendah-rendahnya lah gitu. Oke, kalau dari aku sama banget sih, apalagi FYI ya, aku ini anak rantau. Kalian anak rantau juga nggak? Anak rantau. Kita anak rantau. Wah, pas banget nih, aku mau nanya juga. Rasanya gimana sih jadi anak rantau? Oh iya, kebetulan kita tuh dari satu daerah kan ya, kita dari Jawa Tengah, aku dari Sragen, si Ashraf dari Solo. Nah, jujur kami itu baru pertama kali di sini dan kayak kita tuh baru bener-bener kayak pertama kali first time hidup di Surabaya, bahkan di Jawa Timur gitu. Dan kita culture shock sih, jujur sih. Kita culture shock banget karena kan beberapanya itu di Jawa Tengah sama di Jawa Timur itu berbeda gitu. Jadi ya intinya kita culture shock sih. Bener banget. Karena kita dari satu daerah yang sama, tapi kita dari kota yang berbeda ya. Iya. Ya, jadi di sini kita benar-benar memulai kehidupan yang baru. Kita kenal dengan orang-orang baru, kenal banyak orang gitu kan dari daerah yang berbeda-beda juga. Apalagi nggak ada sanak family di sini. Iya, sanak family nggak ada di sini. Kita benar-benar ngerantau yang benar-benar ngerantau gitu loh. Iya sih. Wow, keren banget ya teman-teman kita ini. Nah, kan kalian merantau ya, otomatis kalian menghadapi lingkungan yang benar-benar baru. Otomatis temennya juga baru. Nah, kalian waktu itu cari temennya gimana sih? Dan sekarang pertemanan kalian tuh gimana? Kalau pertemanan kita itu, kalau dari aku itu yang pasti kita itu dimulai dari kelompok ospek sih awal-awal. Karena kan awal kan ada ospek ya, jadi kayak bener-bener first time itu kita baru kenal tuh sama teman-teman yang ya satu kelompok sama ospek kita gitu. Nah, baru seiring jalan waktu barulah masuk ke kelas, dari teman-teman kelas, terus mulai ke teman-teman angkatan, terus kakak tingkat. Nah, dari situ baru kita mulai kayak cari teman-teman baru dari ospek, kelompok ospek, terus kelas, terus hingga melebar ke yang lainnya gitu sih. Bener banget sih. Kita dari satu kelompok ospek yang sama Iya. gitu kan. Kita kebetulan juga satu kelas nih. Yoi. Iya, jadi awalnya emang kalau dari pertemanan ya, itu kita pasti awal-awal sebagai mahasiswa baru kan ada ospek. Nah,
dari teman-teman yang di satu kelompok ospek dulu kita kenalan dengan baik ya kan, kita kenalan dengan teman-teman ospek, teman-teman kelas, teman-teman angkatan, mungkin kakak tingkat. Nah baru tuh kita mungkin bisa kenal dengan teman-teman dari universitas lain juga. Yo ini. Ngomong-ngomong nih, aku dari tadi tuh kurang fokus ya, gara-garanya aku kepikiran karena bentar lagi kita kan mau ujian blog nih. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, ini wah kelihatan banget nih. Iya. Langsung beda banget ya rasanya teman-teman. Ini kayaknya waktu yang pas buat aku tanya-tanya ke kalian nih. Mental health kalian sekarang kayak gimana sih kondisinya? Jujur ini kita H-2 ya. H-2. H-2 UTB blog tersulit katanya, terhoror yang ada di FK, dan saat ini pun ya kami mau nggak mau juga harus mengejar materi yang sangat banyak gitu loh. Dan kalau dari aku sendiri, aku tuh udah nekenin gimana caranya biar aku tuh istilahnya nggak buru-buru di H-1 banget gitu. Jadi ya pokoknya kalau ada waktu luang aku selalu nyicil buat besok itu ujian gitu sih. Ya mental health aku untuk saat ini ya bisa dibilang aman sih, kayak ya walaupun kacau-kacau gitu tapi bisa dibilang aman lah ya. Iya, aku setuju banget sih. Ini blog terhoror yang pernah ada gitu. Materinya tuh banyak banget dan cepat banget. Sehari itu kita 4-5 topik Iya. dan masih belum sama praktikum ya. Kita ada praktikum. Nah, itu emang menguji mental health kita banget. Jadi kalau biasanya kita itu masih bisa santai di blog sebelumnya, di blog yang kali ini tuh kita tuh bener-bener kejar-kejaran dengan materi. Dan di H-2 ini karena yang tadi kita kejar-kejaran dengan materi dan ternyata masih banyak materi yang belum ke cover gitu. Ya kayak kita ngerasa kurang terus gitu. Nah ya mungkin itulah disebut dengan blog terhoror gitu. Baik ya. Ya kalau dari mental health aku sendiri gitu lumayan teruji ya mental Lumayan, health-nya. baik. Agak terpressure sih sama ujian yang akan kita hadapi Oke. besok. Oke, ini relate banget sih sama aku. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau kalian udah mental breakdown banget nih, ternyata waktu keluar hasilnya nilainya ternyata tidak sesuai sama yang kalian inginkan. Perasaan kalian gimana tuh kira-kira? Aduh, kalau dari kita itu apa ya? Kalau dari aku sendiri itu aku kayak orangnya yang kayak easy going aja sih, tapi kayak yang nggak terlalu sangat larut lah. Kalau semisal nilainya tidak sesuai apa yang aku harapin, tapi aku juga nggak sesuai juga. Jadi kayak aku tetap prepare gimana aku membuat persiapan terbaik mungkin sebelum hari ujian agar tetap aku mengusahakan yang terbaik buat nilaiku sendiri. Gitu sih. Kalau aku ya kalau misalnya dapat nilai jelek nih, karena dari awal tuh aku biasanya udah menaruh ekspektasi terendah pada diriku sendiri gitu. Jadi ketika nilainya jelek tuh ada tentunya rasa sedih. Tapi ketika kalau misalnya kita udah naruh ekspektasi kita yang serendah-rendahnya gitu, jadi kita tuh nggak sesedih itu sampai berlarut-larut tadi kayak kamu bilang kan, kita nggak selarut itu. Jadi ketika nanti ada ujian perbaikan kita udah siap. Ya udah, Kita itu nggak berlarut-larut, jadi kita bisa persiapan ujian perbaikan misalnya gitu. Jadi kita bisa lebih prepare buat ujian selanjutnya gitu. Oke. Nah aku jadi penasaran juga nih, kalau kalian lagi sedih kayak gini gara-gara nilai misalnya ya, kalian caranya gimana sih untuk mengendalikannya? Mungkin kalau orang sekarang bilangnya healing ya, kalian gimana nih cara healing kalian masing-masing? Healing terbaik kalau dari aku sendiri itu kayak kalau aku nemuin kayak semisal nilaiku sangat di luar ekspektasiku kan ya, aku kayak udah pulang terus tidur, pas tidur udah kayak nggak mau diganggu siapapun, pokoknya tidur, udah kayak benar-benar tidur terus hilang dari dunia lah pokoknya. Kayak ya itu caraku untuk mengembalikan mentalku gitu sih, biar aku nggak terlalu larut dalam nilai itu tadi, tapi kayak aku benar-benar tidur nggak mau diganggu siapapun, udah gitu pokoknya gitu sih. Kalau aku sendiri karena tadi aku bilang aku ketika dapat nilai jelek, kalau itu masih ujian pertama gitu, aku persiapan buat ujian selanjutnya. Nah, baru setelah ujian selanjutnya ini, baru aku healing gitu. Healing ya? Healingku tuh macam-macam sih. Kadang-kadang tuh ya sama kayak lo. Yeah. Jadi di dalam kamar gitu kan, narik dari sosial gitu. Atau kadang malah jalan-jalan. Kemanapun itu, jalan-jalan, jalan-jalan dan makan. Itu bantu banget buat jaga mood sih. Iya sih, keren banget sih. Nah, aku jadi penasaran juga. Berarti selama kalian di FK ini secara keseluruhan aja nih, gimana sih kalian menjaga mental health kalian itu biar tetap
apa ya, biar tetap maintain lah istilahnya kayak gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri, biar mental health itu kita tetap aman ya. Kalau di FK itu memang terdengar horor, maksudnya pelajarannya susah, materinya banyak, tapi selama kita kayak masuk ke kelas, terus dengerin dokternya menjelaskan apa, terus kita kerjain tugasnya, ya itu kita aman lah. Aman dengan apapun itu, kita paham terhadap materi yang sedang dibicarakan itu apa, ya terkait untuk pemahamannya itu bisa dipikir nanti, maksudnya bisa kita perdalam sendiri, tapi seminimal mungkin kita masuk kelas, kerjain tugas, dah itu kalau dari aku insya Allah nanti aman sih, bakal kayak ya lulus aja gitu sih. Sama sih, yang penting datang ke kelas gitu kan, dengerin dosen, ngerjain tugas-tugasnya, itu pasti kita setidaknya tahu dulu materinya gitu. Jadi jangan sampai, tahu gak sih kalau anak-anak kuliah biasanya kan sebutannya SKS. Oh, SKS ya. Sistem kebut semalam. Iya. Nah, selain tadi dari materi kita cicil dari awal gitu kan. Kalau aku sendiri pribadi ada yang tadi itu aku menaruh ekspektasiku serendah-rendahnya. Itu perlu banget ditekenin ya. Iya. Menaruh ekspektasi serendah-rendahnya dan pendekatan spiritual sih. Itu penting banget juga. Spiritual ya. Benar. Wow, kalian gimana nih waktu dengerin teman-teman kalian ini, keren banget ya sih. Wah, nah aku jadi kepo juga nih pendapat kalian. Kalian kan dari tadi ngomong ini ya seputar diri kalian sendiri. Iya. Kalian support teman tuh penting gak sih? Support teman penting banget sih. Support teman penting Support banget. system banget ya. Iya. Wah, support system. Dan kalau kataku itu kita kayak bener-bener butuh circle ataupun pertemanan yang saling mendukung, saling suportif satu sama lain. Karena di saat kita down ya mau kemana lagi gitu loh. Kalau semisal kalau kita anak rantau kan keluarga jauh, ya mau nggak mau kita kembali ke teman kita gitu. Bener banget sih yang diomongin tadi sama King. Ya, jadi karena circle pertemanan itu penting buat apalagi kita anak rantauan yang kita nggak punya sanak family misalnya. Jadi memilih circle pertemanan itu juga penting buat kita gitu. Wow, jadi penting banget ya buat milih pertemanan yang sangat bagus. Iya. Seperti mereka berdua ini kayaknya cocok buat jadi teman kita semua. Oke. Nah, oke, nggak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung podcast pada kali ini. Pesan terakhir buat kalian semua, kalian harus tetap semangat karena aku yakin kalian semua adalah orang-orang yang hebat dan kuat banget. Masa-masa preklinik ini, masa-masa yang sulit ini pasti bakalan terlalui cepat ataupun lambat, sulit ataupun tidak. Nah, jangan lupa juga kalau kita kan mempelajari tentang kesehatan tubuh ya, tapi kita nggak boleh lupa kalau kesehatan mental itu juga nggak kalah pentingnya. Jadi sayangi mental kalian juga ya. Oke, ini kayaknya udah waktunya say goodbye ya buat teman-teman semuanya ya. Jadi episode 6 kali ini benar-benar seru banget. Makasih sekali lagi buat para teman-teman ini yang super keren banget. So, see you on the next episode. Bye.